Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita bahas tentang Bunda Khadijah, perempuan terbaik sepanjang masa, di antara perempuan-perempuan yang kelak akan mendudukan surga yang paling tinggi, dan beliau pemimpin kita semua para wanita muslimah. Dan beliau juga termasuk di antara 4 perempuan pemimpin di surga yang sempurna. Yang pertama, kalau berdasarkan zaman, ada Bunda Asiyah, beliau istrinya Fir'aun. Yang zaman berikutnya ada Maryam binti Imran, beliau adalah ibunda dari Nabi Isa. Generasi berikutnya ada Bunda Khadijah binti Khuwailid, adalah istrinya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ada generasi berikutnya, putri tercintanya Rasulullah, Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Sebelum kita bahas, saya mau ngajak kita tilawah bersama. Saya akan pimpin, kita akan tilawah bersama-sama. Jemaah silakan dibuka Quran surah An-Nahl ayat 97. Quran surah An-Nahl surah ke-16, ayatnya ayat ke-97. Saya izin pimpin duluan ya hadirin, lalu kita ulangi bersama-sama. Sudah ketemu belum jemaah? An-Nahl surahnya surah ke-16, ayatnya ayat ke-97. Sudah ketemu ayat 97 An-Nahl? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama. 1, 2, 3. Segala puji milik Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Man 'amila salihan, barang siapa yang beramal salih, min dzakarin au unsa, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau dia beramal salih, Allah akan berikan untuk dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu dua.
Di dunia dapat kebahagiaan, di surga dapat lebih dari kebahagiaan tiada tara. Di surga jamaah, kalau senang, senangnya selamanya. Di surga hadirin, kalau bahagia, bahagianya selamanya. Di surga jamaah, gak akan pernah ada lagi capek selama-lamanya. Di surga jamaah, gak akan pernah ada kecewa selama-lamanya. Di surga jamaah, nikmat tertingginya memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dipantaskan masuk surganya Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dikaruniai hidup yang baik. Kalau laki maupun perempuan sering-sering beramal saleh. Lalu apa Allah berfirman? Allah berfirman lanjutan ayatnya, dan pasti kami akan berikan pada mereka balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang pernah mereka lakukan, dari apa yang pernah mereka kerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah, Bunda Khadijah binti Khuwailid, nama besar seorang wanita triliuner, bukan miliarder. Banyak uang beliau diputar oleh banyak orang kepercayaan beliau, dan beliau termasuk triliuner di kota Mekah Al-Mukarramah yang sangat dikagumi banyak orang karena seorang perempuan yang disebut gelarnya beliau At-Tahirah. Gelarnya apa? Apa arti At-Tahirah? Yang menjaga kesucian dirinya, yang menjaga kehormatan dirinya. Beliau pernah menikah sebelum dengan Rasulullah. Beliau sebelumnya pernah menikah lagi sebelum dengan Rasulullah. Baru beliau menikah dengan Rasulullah SAW. Walau beliau pernah menyandang status sebagai seorang janda, tapi sedikit pun tidak pernah beliau serampangan membawa diri beliau. Wanita muslimah, poin pertama amal salihnya meneladani bunda kita Bunda Khadijah radhiyallahu anha, jaga kehormatan diri beliau. Kalau laki-laki, mahkotanya ada di tanggung jawab. Kalau perempuan, mahkotanya ada di rasa malu. Laki-laki ditanggung jawab karena Allah melimpahkan kewajiban nafkah kepada laki-laki, sehingga laki-laki keluar rumah, sehingga laki-laki mencari nafkah, ia pulang memastikan yang terhidang di meja makan itu makanan yang halal. Perempuan menjaga kehormatan dirinya, perempuan menjaga kemuliaan dirinya, perempuan menjaga nama baik suaminya, keluarganya, anak-anaknya dia jaga. Salah satu contoh perempuan terbaik yang hari ini kita mau bahas, Bunda Khadijah binti Khuwailid. Jamaah, Rasulullah menikah dengan beliau usia Rasulullah 25 tahun. Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Ketika Rasulullah gemeter jemaah, dapat wahyu, malaikat menampakkan dirinya, setengah sayapnya, Nabi cerita memenuhi dan menutup antara bumi dan langit. Saking besarnya malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, Iqra." Wahai Muhammad, baca. Wahai Muhammad, baca. Nabi jawab, "Ma'ana biqari," sambil gemeter jemaah, karena makhluk ini belum pernah dilihat sebelumnya. "Iqra ya Muhammad." Wahai Muhammad, baca. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ma'ana biqari," saya nggak bisa baca. "Iqra ya Muhammad." "Ma'ana biqari," saya nggak bisa baca. Lalu ditalkin oleh malaikat Jibril, dibimbing, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Nabi Muhammad akhirnya dibimbing, pulang gemeter jemaah. Semuanya membiru, memucat wajah beliau, keringat dingin beliau. Sampai di rumah, Bunda Khadijah melihat lamat-lamat, "Suamiku, kamu kenapa?" Nabi Muhammad cuma bicara, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Lalu yang lakukan Bunda Khadijah, ambil selimut, memeluk, mendekat, diam. Nggak nanya, "Wahai Muhammad, kenapa kamu kok pucat? Kamu pasti lagi ada masalah ya? Tadi di kantor kenapa?" Nggak nanya gitu jemaah. Ketika Nabi Muhammad cuma bilang, "Zammiluni, zammiluni," selimuti, selimuti, langsung ambil selimut, diselimuti, didekap. Ditenangkan Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad cerita sendiri, "Wahai istriku sayang, aku tadi baru ketemu sosok makhluk yang besar luar biasa. Sebelah sayapnya menutupi bumi sampai langit. Dia memerintahkan aku, 'Iqra ya Muhammad,' baca wahai Muhammad." Aku jawab, "Ma'ana biqari," saya nggak bisa baca.
Iqra ya Muhammad. Saya jawab lagi, ma'ana biqari. Aku takut wahai Khadijah, aku takut wahai Khadijah. Apa jawab Bunda Khadijah? Wahai suamiku sayang, sungguh engkau orang yang baik. Engkau menyantuni anak-anak yatim. Engkau santun dalam tutur kata dan bahasa. Engkau pun sangat luhur dan mulia adab dan akhlaknya. Tidak akan mungkin Allah akan menghinakanmu. Istri tugasnya menenteramkan, menenangkan hati suami. Belajar dari Bunda Khadijah. Saat suami jamaah terbentur di luar sana jamaah, panas kepanasan, dingin kedinginan, diomelin atasan, dikomplain customer, jadilah perempuan-perempuan yang menenangkan. Jangan jadi perempuan-perempuan yang justru membuat bebannya bertambah berat. Suami pulang, wajahnya kusut. Kenapa kamu? Aku telepon 30 kali kok gak diangkat. Lagi sama siapa kamu? Kenapa kok kamu gini? Kenapa kok pulangnya terlambat? Kenapa? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bukan seperti itu yang pernah dicontohkan Bunda Khadijah. Bunda Khadijah, Nabi Muhammad datang membawa gelisah, dipeluk sedikit, tenang. Nabi Muhammad SAW datang, wajahnya pucat, ditenangkan oleh Bunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Itulah fungsinya seorang istri, menenangkan suaminya, ditenangkan suaminya. Sayang, tolong buatkan dulu ya kopi. Bismillah, niatkan karena Allah, buatkan kopi. Sayang, kenapa ini kopinya agak lain? Kenapa suamiku kok asin? Astagfirullahaladzim, salah masukin gula ketuker itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bunda Khadijah meyakinkan Nabi Muhammad, engkau tidak akan kenapa. Wahai suamiku sayang Muhammad, engkau enggak akan kenapa-napa. Allah enggak mungkin menghinakanmu karena kamu orang baik. Ternyata benar, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diangkatnya Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul. Jamaah tahu siapa perempuan pertama, atau bahkan bukan perempuan pertama, siapa orang paling pertama masuk ke dalam agama Islam? Siapa hadirin? Bunda Siti Khadijah radhiyallahu anha. Di saat yang lain mendorong Nabi Muhammad, membuli Nabi Muhammad, mencaci maki Nabi Muhammad dengan risalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ayo masuk ke dalam agama Islam. Yang lain menutup pintunya buat Rasulullah Muhammad, yang lain menjauh dari Rasulullah Muhammad, yang lain hartanya nggak mau diberikan untuk Rasulullah Muhammad, yang lain mendustakan Rasulullah Muhammad. Ada satu orang yang meyakinkan beliau bahwa apa risalah yang dibawa beliau dari Allah adalah benar. Beliau adalah ibunda kita bersama, Bunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Siapa yang pertama kali terus kemudian beriman? Bunda Khadijah. Siapa yang pertama kali tangannya terbuka untuk menerima imannya pada Nabi Muhammad? Bunda Khadijah. Siapa yang siap untuk mentaati Allah dan Rasulullah Muhammad? Bunda Khadijah. Dan siapa yang uangnya habis untuk mensupport dakwahnya Rasulullah SAW? Uangnya Bunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ibunda, ada satu cerita di mana waktu Rasulullah SAW kehilangan istri yang paling dicintai. Banyak di antara kita lupa bahwa Bunda Khadijah itu salah seorang perempuan yang sangat mendalam fase-fase kebersamaannya dengan Rasulullah. Salah satunya adalah ketika Rasulullah benar-benar kehilangan Bunda Khadijah. Waktu Rasulullah SAW dihibur Allah dengan Isra Mi'raj, Rasulullah pernah ada fase di mana tahun itu Bunda Khadijah wafat, tahun yang sama Abu Thalib juga wafat. Disebut dengan Ammul Hazn, tahun penuh dengan kesedihan. Sedih. Selama ini disupport oleh pasangan yang selalu mencintai, mensupport, membersamai, mendukung, baik harta, waktu, support material, imaterial, semuanya disupport. Tiba-tiba beliau nggak ada, berpulang ke pangkuan Allah. Nabi sedih, Nabi bingung, nggak tahu kemana. Tapi ingat, ketika Allah berfirman, ketika wa wajadaka dhallan fahada, ketika Rasulullah sedang bingung, Allah memberikan kebaikan agar Nabi Muhammad tahu mau kemana. Nabi pergi ke Taif. Taif itu kalau dari Mekah 2 jam jamaah. Di Taif harapan Rasulullah disambut baik sama keluarga ibunya. Ternyata sampai Taif Rasulullah SAW dilempari batu
saking nggak terimanya, kekasih Allah kok digituin, dilemparin batu, dicaci, dimaki. Apa yang dikatakan malaikat? Ya Rasulullah, aku pemilik dua batu ini, aku yang diamanahkan Allah untuk menguasai dua batu, dua bukit, dua gunung ini. Wahai Rasulullah, minta sama Allah agar aku lenyapkan mereka yang melemparimu dengan batu. Apa jawab Nabi Muhammad? Allahumma gfir li qaum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan kaum ini karena mereka nggak ngerti. Ya Allah, Nabi masih bisa berbaik sangka sama orang yang melempari beliau dengan batu. Jemaah, apa kata Nabi? Anak cucunya nanti sujud kepada Allah. Hadirin, coba pernah bayangkan kalau ada orang melemparin kita batu, kira-kira respon kita apa? Ya Allah, maafin dia, sukseskan dia, banyakin rezekinya. Bakalan gitu? Atau kita bilang, kenapa sih dilempar batu? Ngejak gelut ye. Kemungkinan kita akan yang kedua, bukan jadi yang pertama. Tapi seperti itulah Rasulullah SAW mengajarkan. Beliau memberi maaf. Salah satu yang paling ikonik dari kisahnya Taif, ketika Nabi SAW benar memaafkan mereka dan mendoakan supaya mereka jadi ahli ruku, ahli sujud kepada Allah. Benar jemaah, sekarang 2023 kalau kita pergi ke Taif, hampir semua orang-orang penduduk Taif adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya karena barokahnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ibu, assalamualaikum. Ada buku uswatun hasanah ternyata di depan sini. Kalau kita mau cari teladan, gak usah jauh-jauh. Sosok itu ada di hadapan kita, Rasulullah SAW dengan Bunda Khadijah. Kalau kita mau cari contoh, gak usah jauh-jauh. Contoh terbaik Rasulullah Muhammad dan Bunda Khadijah. Kalau kita mau cari satu figur yang kita cintai dan pasti gak akan pernah kecewa kalau kita mencintai beliau, adalah sosok baginda Nabi Allah Muhammad SAW dan Bunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Gak usah jauh-jauh cari yang lain, ada Rasulullah dan Bunda Khadijah. Learn from the best. Belajarlah dari yang terbaik. Siapa sosok manusia terbaik? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sosok terbaik itu Rasulullah. Sosok terbaik itu orang yang ada di sisi Rasulullah. Bunda Khadijah, pendamping terbaik. Yang Bunda Aisyah pernah cemburu, lalu dalam hadis di capture. Dalam hadis itu diceritakan, wahai Rasulullah, kalau engkau punya dua ladang, yang satu pernah digarap orang, yang satu belum pernah, kemana engkau akan condong? Nabi tahu pertanyaannya arah kemana. Pasti mau bandingin antara Bunda Khadijah atau Bunda Aisyah. Rasulullah dengan tegas, tidak ada yang bisa menggantikanku posisi Khadijah atas diriku. Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah di dalam hatiku, karena ia telah beriman di saat yang lain masih kufur. Karena dia telah menolong dengan hartanya saat yang lain menolak. Khadijah punya tempat istimewa tak tergantikan di dalam hati Rasulullah Muhammad SAW. Coba ibu-ibu bercermin ketika depan cermin sesekali. Besok kalau ibu meninggal, kira-kira suaminya bakal bilang gitu nggak? Kalau ibunda meninggal, kira-kira suami bakal bilang, tiada yang bisa menggantikan dirimu, wahai sayangku. Atau malah sebaliknya, ibu meninggal, suami di mana posisi kita di hati suami kita? Apakah kita termasuk istri yang selalu diingat, dikenang dalam hati suami kita dan tak tergantikan? Apakah kita termasuk yang
bisa membuat suami kita sampai-sampai melempar satu pujian indah. Kenapa sih kamu ngeliatin aku gitu? Suaminya melihat lamat-lamat. Enggak, aku aneh aja. Kenapa ada yang salah ya? Baju aku salah? Enggak. Gamis aku salah? Enggak. Lah kenapa sih sayang kamu mandang begitu? Suaminya terus bilang sama istrinya, aneh aja, kok ada ya bidadari kakinya nepak di tanah. Dia muji istrinya, saking baiknya istrinya. Bukan yang suami ketika ditelepon, dari siapa? Baca aja tulisannya. Begitu tulisannya dengan tulisan yang tidak baik, atau tulisan namain istrinya bukan sayang, love, honey, darling, tapi tulisannya apa? Mak lampir. Astagfirullahaladzim. Mungkin saking keselnya jemaah, jadilah istri-istri yang seperti Bunda Khadijah radhiyallahu anha, penyejuk, penenang jiwa yang membuat hati suaminya bahagia. Itu Bunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jamaah yang dirahmati Allah, Bunda Khadijah pernah diceritakan dalam kitab Istri Rasulullah dengan biografi Bunda Khadijah. Kalau ini timbangan, Bunda Khadijah itu dengan kekayaannya ditimbang di satu sisi, dan semua orang kaya Madinah dikumpulkan untuk ditimbang di sisi yang lain. Digabung jamaah satu kota Madinah kekayaannya sama Bunda Khadijah sendirian, niscaya masih lebih berat kekayaannya Bunda Khadijah walaupun sendirian, saking kaya rayanya. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak terus kemudian kehilangan wibawa, enggak. Kalau kadang seorang perempuan sudah Allah lebihkan rezekinya, dia mandang kepada suaminya, penghasilanmu kan lebih rendah dari aku. Bukan jemaah. Walaupun Bunda Khadijah kaya raya, triliuner harta beliau, tapi beliau tetap hormat pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya banyak kebaikan. Siapa salah satu donatur terbesar kebaikan itu? Lancar dengan pertolongan Allah. Donatur terbesarnya hartanya Khadijah, ibunda kita jemaah. Wahai wanita muslimah, apa peran kita untuk agama Allah? Setelah membersamai suami, menolong suami, ikut serta menenangkan hatinya suami, bisa disebut harta sejati kita itu cuma 3 diantaranya. Anak Adam sering bilang, mali, mali. Rasulullah SAW terus bilang, hartamu yang mana wahai anak Adam? Ketika anak Adam mengatakan, mali, mali, hartaku, hartaku. Lalu dikatakan, hartamu tuh yang mana? Lalu Nabi mengatakan, 3 doang harta kalian itu. Yang pertama, apa yang dimakan melewati kerongkongan. Yang kedua, apa yang dipakai lalu kemudian yang ketiga,
hartamu nggak berharga. Harta kita yang selama ini dibangga-banggakan, waktu di hari itu nggak lagi ada harganya. Wala banun. Anak-anak kita hari ini kita berbangga. Anak saya pinter, ranking 1. Masya Allah, ibu luar biasa ya. Belum boe. Nggak ada perannya ibu buat anak ini cerdas, dalam tanda petik, tampan. Nggak ada. Ibu cuma tidur sebentar dengan suami, lalu beribadah dalam urusan suami istri. Allah izinkan istrinya hamil mengandung. Ini bu, perannya ibu misalkan kalau hidungnya mau mancung, dipencet sisi kanan, tet, dia pasti mancung. Nggak ada peran yang membuat hidungnya anak kita mungkin mancung keluar atau mancung ke dalam. Itu adalah Allah. Yang membuat dia cerdas, mudah menangkap sesuatu, itu adalah Allah. Mana buktinya kalau itu semua karena Allah? Ibu punya anak 3, apakah 3-tiganya sama semuanya? Walaupun dari pabrikan yang sama, tetap karakternya berbeda-beda. Kenapa jemaah? Karena Allah yang berkuasa memberikan sesuatu kecerdasan untuk anak kita. Bunda Khadijah kaya raya, tapi kekayaannya nggak pernah membuat dia sombong. Bunda Khadijah triliunan hartanya, tapi triliunan itu sedikit pun nggak ada yang masuk ke hati. Semua dalam genggaman, nggak ada yang masuk di hati. Di hati Bunda Khadijah hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan yang lain. Ibunda, coba lihat harta kita. Sejauh mana kita kejar harta kita, dan sejauh apa dia kita tunggangi dalam kebaikan. Berapa banyak punya koleksi tas di rumah? 5 lemari, 6 lemari, dan itu pun kalau kondangan masih bilang ke suaminya, "Pak, coba lihat, Mama nggak punya tas nih, Pak." Mah, 6 lemari masih bilang nggak punya tas. Iya kan, udah diposting semua di IG. Mana kalau posting, sebentar, tasnya belum kelihatan, ini yuk. Diginiin dulu lagi tasnya. Boleh jemaah, pakai tas termahal. Kalau memang kualitasnya affordable, benar-benar powerful, pakai gamis-gamis yang dengan merek-merek tertentu, silahkan. Karena Allah mencintai melihat bekas nikmatnya tertempel pada hambanya. Tapi ya sesuaikan. Kendaraannya prima, tasnya mentereng, jam tangannya bisa sekali haji furoda kalau dijual. Masa sedekahnya ya 2.000 ya? $2.000 lah baru. Kalau Rp2.000 itu pun Rp2.000, bukan berarti mengecilkan, enggak. Tapi kan enggak sembodoh kalau kata orang Jogja. Enggak imbang dengan apa yang Allah cipratkan dalam kebaikan yang penuh kelebihan, enggak imbang dengan apa yang dia keluarkan. Setelah 2.000 dia pun masih berdoa, "Ya Allah, hamba punya impian calon mantu kalau bisa putih ya Allah, tingginya 185 cm ya Allah. Syukur-syukur calon mantu hamba anak tunggal ya Allah, dari orang tua calon besan yang konglomerat ya Allah." Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, silahkan berdoa, tapi ingat ada rumus kepantasan. Mau dapat ikan paus, mancingnya pakai kapal tanker. Mau dapat ikan paus, mancingnya pakai kail ikan lele. Ketangkap atau enggak ikan pausnya? Yang dapat lele, gabus, ikan apalagi, sapu-sapu, ikan mas, kama tadinu tudan. Karena sebagaimana kita mendapatkan nanti sesuai itu yang kita dapatkan. Kita mau mancing, apa nih? Mancing paus pakai kapal tanker. Mau mancing lele, silakan pakai kail yang kecil. Pantaskan diri jemaah. Bunda Khadijah memantaskan diri beliau. Beliau tahu harta ini triliunan Allah titipkan pada beliau karena untuk kemaslahatan umat. Nabi bersabda, tidak ada hari aku dikaruniai keuntungan yang luar biasa kecuali langsung habis kurang dari 3 hari. Untung habisin 3 hari. Untuk siapa? Untuk kaum muslimin, kesejahteraan kaum muslimin. Sisanya Nabi pernah bilang, aku sisipkan kalau aku punya tanggungan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ad-dunya mata, kata Rasulullah. Ad-dunya mata. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairul mata al-mar'ah salihah. Kalau kita mau tahu siapa perhiasan terbaik itu sabda Rasulullah adalah perempuan yang salihah.
Jadi bapak-bapak kalau punya istri yang salihah, luar biasa, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dipandang menyejukkan, ditinggalkan menjaga kehormatan diri, tidak berbuat yang aneh-aneh. Ketika dia posting pun tidak memonyong-monyongkan bibirnya, dengan menggelengkan kepala 97 derajat. Kenapa hadirin kepalanya harus ditengklengin dulu? Ada apa nih? Waduh, Masya Allah. Perempuan itu dua pilihannya. Quran surah Yusuf, inna kaidakunna azim. Pilih, silakan pilih. Ada dua perannya perempuan. Yang pertama, wa khairul mata al-mar'ah salihah. Perempuan bisa menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Atau yang kedua, kaidakunna azim. Perempuan bisa menjadi tipu muslihat paling dahsyat di dunia. Dia bisa menjadi sebesar-besar fitnah atau sebaik-baik perhiasan. Pilihan itu ada di tangan kita, jemaah. Sebesar-besar fitnah, silahkan tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi mau jadi semulia-mulianya perhiasan, dia pun juga bisa. Jadilah perempuan-perempuan yang anggun, mengatur tutur katanya saat berbicara. Perempuan-perempuan yang kalau diajak dinner sama calon ibu menantunya bilang, "Nah, itu ada bumbu rendang di sini." Dia nggak serampangan, "Iya, Pak." Wah. Tapi dia ambil tisu, lipat persegi 4, "Makasih ya Ibu." 00. Anggun dia bawa dirinya. Perempuan-perempuan yang dia membawa dirinya dengan elegan seperti gelas-gelas kaca. Kalau kata Rasulullah, handphone ini akan diberi casing tergantung seberapa mahalnya handphone kita. Makin mahal, makin semangat memberi cover dan casing. Tapi murah, nggak pernah dibeliin casing. Saya nggak pernah ngelihat ada handphone beli 50.000 pakai casing. Mahalan casingnya daripada handphonenya. Kadang kita juga suka ngeletakin, cuma 50.000 ini, yang penting buat bisa nelpon, SMS, sama main game. Gamenya cuma satu, gamenya ular, kalau makan ekornya mati. Itu doang, ditaruh, udah, nggak pakai casing-casingan. Tapi kalau semakin mahal gadget yang dipunya, semakin di cover dengan cover yang mahal. Itulah diri kita. Makin menghargai diri kita, kita akan semakin tahu membawa diri. Bicara nggak serampangan, posting nggak serampangan, karena dia tahu kapasitas dirinya adalah al-mar'ah salihah. Gimana cara menjadi perempuan-perempuan salihah? 3 cara jadi wanita salihah. Cara pertama, taati Allah. Taat kepada siapa? Semua apa yang Allah firmankan, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Cara yang kedua, belajar teladani Rasulullah dan teladan terbaik dari istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari ibunda kita ada teladan-teladan terbaik. Dari beliau kita dapatkan ketenangan jiwa dalam mencontoh satu figur terbaik yang mendampingi membersamai Nabi. Dan dari ibunda kita kalau mencintai beliau sama dengan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gimana cara yang ketiga? Jadilah perempuan yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Lebih baik. Allah selalu mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang beriman, lihat dirimu untuk persiapan di hari esok. Artinya suruh siap-siap dari sekarang. Quran surah Ali Imran ayat 200. Perempuan disuruh ngapain ini? Suruh sabar dan siap-siap. Apa di Ali Imran ayat 200? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Wahai orang beriman,
isbiru, sabar. Tapi kesabaran saya udah mau habis Ustaz. Wasabiru, kalau udah mau habis sabar lagi. Warabitu, siap-siap untuk mati. Siap-siap di perbatasan dalam ayat, tapi kalau dalam bahasa yang lebih luas lagi, persiapkan dirimu untuk dipanggil Allah. Jamaah mau dipanggil dalam keadaan baik, husnul khatimah atau su'ul khatimah? Semuanya mau. Tapi ternyata gak semuanya bisa siapin itu. Kita bilang iya mau husnul khatimah, tapi kita jauh dari Allahnya. Kita bilang iya mau husnul khatimah, tapi kita masih gak benar dalam berusaha taatnya. Kita mau bilang husnul khatimah, tapi kita masih kayak males-malesan untuk jadi hamba yang sempurna taatnya. Pelan-pelan dilatih jemaah. Gak ada pisau tajam dalam sekali asah tuh gak ada. Pisau tajam karena 1000 kali lebih diasah. Gak ada jamaah saripati itu keluar dalam sekali dijatuhkan, kecuali berkali-kali dijatuhkan. Santan itu gak cukup sekali proses, dijatuhkan dari tempat yang tinggi, gedebu. Betul? Habis jatuh dibelah, deng. Terbelah, yang ketiga dijambak-jambak, srek. Udah jambak-jambak, yang keempat kelapanya dibanting. Setelah dibanting dipotong-potong, jadilah beberapa bagian. Yang keenam diparut. Setelah diparut supaya keluar santannya harus diperes jamaah. Sakit si kelapa kalau boleh teriak. Tapi itu yang membuat keluar saripatinya, keluar kebaikan yang tulusnya. Allah kan ngelihat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku, dulu kamu jauh. Wahai hambaku, dulu kamu banyak dosanya. Wahai hambaku, kamu dulu gak pernah ngaji. Wahai hambaku, kamu terlalu cinta dunia sampai-sampai aku engkau lupakan. Wahai hambaku, kemana kamu dari infak untuk menolong agamaku? Bukankah aku karunia rezeki di dompetmu, di rekeningmu, di tokomu, di kedaimu, di orderanmu? Itu karena aku tahu engkau amanah mengelola harta yang kutitipkan padamu. Selama ini kamu jauh, sini kembali hambaku. Allah suruh kita datang lagi sama Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan jauh-jauh, balik lagi jamaah sama Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Jamaah, kalau dulunya pernah berbuat dosa, tutup, jangan dibuka lagi apa yang sudah Allah tutup. Hari ini tuh Allah sayang dan baik sama kita. Aib kita nggak ada yang dibongkar satupun. Padahal kalau dibongkar, orang mungkin muntah ngelihat kita. Orang mungkin nggak mau deket-deket sama kita karena saking banyaknya dosa kita di masa lalu. Tapi kan Allah baik. Allah tutup. Hambaku, kalau sudah ditutup aku, jangan dibongkar. Ini malah bangga. Semalam saya baru, kenapa malah cerita sama yang lain? Tadi pagi saya baru berbuat A, B, C. Tutup jamaah. Aib yang sudah Allah tutup jangan dibongkar. Tapi nanti kalau orang nanya gimana? Jangan dikasih tahu. Nanti saya berbohong dong. Enggak berbohong. Kita sedang bilang, mohon maaf saya nggak bisa membuka apa yang sudah Allah tutup. Tapi saya mau jadikan inspirasi supaya yang lain nggak terjatuh di lubang yang sama. Boleh, tapi nggak usah juga secara detil. Dulu pernah sampai jatuh kepada perbuatan nista, dia berzina. Nggak usah diceritain detil. Lokasinya di sini, kamarnya nomor berapa. Nggak usah diceritain detil. Nauzubillah, udah nggak enak, nggak ada nyaman-nyamannya
kayak gitu, sekarang saya mau kembali sama Allah, doain ya istiqomah. Walaupun hujatan datang, bulian datang, ingat kita punya Allah yang maha baik. Manusia menolak, ada Allah yang terus mendekat. Manusia menjauh, Allah terus mendekat. Ada manusia menolak, Allah siap membersamai. Dan kalau kita berharap hanya kepada Allah, pasti gak akan pernah kecewa. Wa ila rabbika farghab. Kamu gak akan kecewa hambaku kalau berharap kepadaku, kata Allah. Ayo jamaah, pelan-pelan kita tiru Bunda Khadijah, pejuang agama Allah, wanita pertama beriman di saat yang lain belum beriman, perempuan yang sangat mencintai suaminya dengan penuh kecintaan yang sangat dahsyat, dan perempuan yang membuat suaminya semakin powerful luar biasa dengan pertolongan Allah. Itu karena wanitanya, yakni Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Jamaah yang dirahmati Allah, coba lihat lagi Quran, kita tadabbur lagi ayatnya. Ghafir ayat 40. Ghafir ayat 40. Surah Ghafir itu surah ke-40. Surah Ghafir surah ke-40. Ayatnya ayat 40. Jadi surah ke-40 ayatnya ayat ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, dia akan dibalas dengan yang sebanding. Kita berbuat jahat itu bukan berarti orang nggak tahu. Allah tetap tahu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Mau berbuat baik, nggak ada orang yang bilang makasih. Mau berbuat baik, nggak ada orang yang bilang jazakumullah khairan. Allah tetap tahu dan pasti dibalas. Dan perbuatan buruk kita yang tidak diketahui orang, Allah pasti balas. Berangkat Jumatan bawa sendal jepit swallow, pulangnya bawa sendal yongki komaladi. Loh, mas tadi berangkat kok pakai swallow, pulang pakai yongki komaladi? Iya, kata khotibnya, ambil yang baik, buang yang buruk. Astagfirullahaladzim. Tempatkan jamaah pada tempatnya. Yang disampaikan khotib mah benar, tapi bukan dengan begitu cara prakteknya jamaah. Ambil yang baik, buang yang buruk. Lah, kan sendal saya swallow. Yongki komaladi sama swallow mahal mana? Yongki komaladi. Berarti baik mana? Yongki komaladi. Ya berarti udah bener kan, yang buruk dibuang. Astagfirullahaladzim. Bukan gitu hadirin. Allah menginginkan kalau kita memang baru punyanya itu, nikmati, syukuri, jalani. NSJ. N-nya apa? S-nya apa?
dipuji manusia. Sebatas apa dipuji manusia? Tasnya beli di mana, Jeng? Kemarin di Amerika. Itu jam tangan beli di mana? Australia. Hadirin, emang terus kalau orang muji widi Amerika, widi Australia, emang kita jadi kenyang setelah dipuji? Orang muji harta kita, terus kita jadi lebih banyak hartanya secara otomatis? Enggak, pujian manusia sebatas lisan. Hinaan manusia juga hanya sebatas lisan. Dipuji jangan terbang, dicaci jangan tumbang. Coba diulangi. Dipuji jangan terbang, dicaci jangan tumbang. Biasa aja. Kalau dipuji, alhamdulillah, kembalikan semuanya kepada Allah. Yang berhak dipuji cuma Allah. Kalau dicaci, alhamdulillah, karena kita tahu keburukan kita masih lebih banyak. Dasar si anu mah ngutangan. Bener. Dia nggak tahu, taunya mungkin si fulana ini cuma ngutang doang. Padahal aibnya bukan cuma ngutang doang, ada banyak. Tapi yang dicaci mah cuma satu, aibnya ada 1000. Berarti Allah maha baik atau enggak? Maha baik. Hakon jamaah kita nih casing doang. Allahu Akbar. Kita nih lagi di casingin sama Allah. Ada yang di casingin suaminya jenderal, ada yang di casingin suaminya berpangkat, ada yang di casingin dirinya adalah seorang owner bisnis, ada yang di casingin ustadz, ada yang di casingin sebagai seorang pegawai. Hakon jamaah, itu semua cuma casing. Besok kita kembali kepada Allah, tinggalkan seragam, tinggalkan jabatan, cuma ada satu yang membalut kain, casingnya dicopot. Ayo pakai jemaah, jangan berbuat dosa. Ini udah Allah bilang, kalau kamu berbuat dosa, aku balas. Tapi kalau engkau berbuat baik, ini apa ayat ini bilang? Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan, dia laki-laki atau perempuan, maka pasti Allah masukkan ke dalam mana? Faulaika yadkhulunal jannah. Dia pasti aku masukkan ke dalam surga. Jamaah, aduh ya Allah jamaah, sehebat apapun Anda sekarang, rumahnya megah, mobilnya mewah, 20 tahun lagi mobil itu akan jadi mobil jadul, betul? Handphone kita paling canggih, paling mutakhir, 20 tahun lagi handphone kita jadi jadul, betul? Tapi amal salih akan abadi selamanya menemani. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Hartamu, anak-anakmu casing, pangkat jabatanmu casing, siapa kamu hari ini itu casing. Tapi yang kekal abadi di sisi Allah adalah al-baqiyatus shalihat, amal salih. Nabung jamaah mulai sekarang, bukan cuma nabungnya di dunia aja. Kita ini percaya, udah tabungin ke lembaga ini, tabungin ke sini, ke ini. Nanti lembaga keuangan ini tuh pasti akan jaga aman. Kita percaya banget uang kita kalau ditabung ke bank bisa aman. Kenapa kita nggak percaya? Padahal kita nabungnya kepada Allah. Ditabung ke bank kita percaya, aman uangnya, aman, sekian digit nominalnya. Kenapa kita nabung sama Allah? Soalnya kita nggak percaya. Baru nabung semalam, paginya udah, ya Allah katanya 10 kali lipat. Mana returnnya? Hamba tadi sedekah 10.000 loh, pagi ini harusnya dapat berapa? Allah nggak melulu membalas harta dengan harta. Kadang Allah membalas dengan kesehatan, dengan sesuatu musibah yang boleh jadi kalau menimpa kita akan binasa, tapi Allah singkirkan musibah itu jadi nggak kena ke diri kita. Allah jaga
istri kita, suami kita, anak-anak kita. Itu cara Allah jaga, nggak melulu diganti harta. Makanya coba lihat jamaah, lihat suami-suami yang luar biasa tampan rupawan wajahnya, lihat anak-anak yang lucu dan menggemaskan. Apa kabar yang nikah lama 20 tahun menanti anak belum dikaruniai putra? Tapi jamaah, Masya Allah, tabarakallah, setahun satu, 2 tahun 2, tahun ketiga, anak ketiga, 11 tahun menikah, 11 anaknya. Masya Allah. Bukankah itu karunia dari Allah yang luar biasa? Bunda Khadijah anaknya berapa? Anaknya berapa? Anaknya 6 apa 7? Anak Bunda Khadijah 7, 4 perempuan, 1 laki-laki. Siapa 4 perempuan tersebut? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Siapa 3 laki-laki tersebut? Abdullah, Qasim, Ibrahim. Allahu Akbar. Kalau ibunda ditanya, bagaimana kita mencintai Rasulullah, mencintai Bunda Khadijah? Salah satunya adalah dengan cara coba belajar kenal sama anak-anak beliau. Ada Abdullah, Qasim, Ibrahim. Walaupun semuanya wafat dalam keadaan muda belia, tapi Rasulullah SAW sama sekali sedikit pun jamaah gak pernah menunjukkan rasa-rasa kecewa. Beliau ridha atas semua ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, lihat kesudahan orang-orang yang berbuat baik. Faulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Dan orang itu masuk surganya Allah dan diberikan rezeki tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dicintai Allah, yuk kita teladani ibunda tercinta kita, Bunda Khadijah binti Khuwailid. Sungguh jauh jamaah, jauh jarak kita dengan beliau, tapi kita nggak akan pernah berhenti mencintai beliau sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu yang Bunda Khadijah selalu mengingatkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda Khadijah yang diingatkan pada Nabi adalah tentang semoga kebersamaannya bukan cuma di dunia, tapi bersama-sama sampai syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kita, mudah-mudahan kebersamaan ini bukan cuma di Masjid Suciati Saliman Yogyakarta, tapi semoga kita bersama sampai syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sebelum nanti kita tutup dengan doa, kita mau buka tanya jawab. Kalau mungkin ada yang bertanya, 2 orang. Jamaah yang dirahmati Allah, baik, silakan waktu dan tempat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol, waktu dan tempat diperkenankan. Silakan. Pertanyaan dari Muslimah 2, dari Ahmad 2, Imannya 2, satu-satu. Satu langsung sekalian saja. Boleh, iya. Silakan mbaknya. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya yaitu sebagai muslimah di perantauan yang masih muda, apalagi hidup sendiri dan merasakan kebebasan, kadang iman sering naik turun. Nah, pertanyaannya bagaimana cara men-charger iman tersebut? Bagaimana cara agar kita tetap istiqomah di antara hasrat-hasrat yang kadang mungkin lebih ke dunia dan melupakan akhiratnya kita. Jazakumullah sama jazak. Boleh ditukar? Lebih keras itu soalnya. Makasih ya Mas. Jamaah yang dimuliakan Allah, cara kita menjaga iman, lebih-lebih di tengah perantauan, di tengah hasrat yang terus membumbung tinggi untuk membuat jauh dari Allah. Caranya 3. Yang pertama, minta tolong sama Allah. Ya Allah, bantu kami punya iman baja, bantu kami punya iman yang semakin dekat kepada Engkau. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Nabi bersabda, al-imanu yazidu wa yartaqis. Iman itu naik dan turun. Yazidu bitta'ah, sabda Rasulullah. Kalau imannya mau naik, maka support dengan ketaatan. Perbanyak ketaatan kepada Allah supaya iman ini grafiknya terus naik. Kalaupun turun sedikit, naiknya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Gimana caranya? Paksakan supaya taat. Ada kajian, datang ke majelis ilmu. Ada circle yang salih, datang kumpul dengan circle
istiqomah. Cara yang ketiga, persis seperti yang Nabi sabdakan, seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Maka mulai hari ini pilih teman-teman yang salih, circle yang salih, supaya kita tertular kesalihannya. Ingat, Rasulullah bersabda, bergaul dengan penjual parfum tercium bau wangi parfum, bergaul dengan pandai besi tercium bau yang tidak sedap. Itu sebabnya penting memilih kawan gaul yang baik. Insya Allah semua yang ada di sini adalah orang-orang baik yang bisa saling mensupport sahabatnya satu sama lain untuk lebih baik. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir, silakan Adil. Ahlan, fadhol. Boleh Mas, ahlan wa sahlan. Boleh diminum Ibu? Silakan. Izin ya Ibu. Maaf ya Ibu. Bismillah. Terima kasih sebelumnya atas materinya. Pertanyaannya ini kan istri Rasulullah kan umurnya 40. Kira-kira apa hikmahnya Rasulullah itu menikahi seorang janda? Kenapa enggak yang lebih muda? Kenapa harus janda? Apakah ada hikmah tertentu atau ada ciri khas tertentu bahwa janda itu begitu gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Rasulullah SAW Allah karuniai pasangan hidup beliau yang pertama adalah seorang yang sudah berpengalaman dalam rumah tangga? Secara umum kita tahu itu takdir Allah yang Allah tetapkan untuk baginda Rasulullah SAW. Tapi banyak hikmah, 3 diantaranya. Hikmah yang pertama, Rasulullah SAW didampingi oleh seorang istri yang lebih berpengalaman tentang kehidupan. Makanya jangan, mohon maaf, merasa insecure. Dah aku mah apa atuh habis ditinggal suamiku, pasti aku akan begini dan begitu. Padahal kalau jamaah memang melihat kepada diri kita yang semakin taat kepada Allah, perempuan yang janda bukan berarti punya kedudukan yang berbeda dengan yang belum janda, bukan belum janda, yang masih perawan, enggak. Tapi jamaah, justru Bunda Khadijah itu membuat kita semakin bersemangat bahwa menjadi janda tidak serta-merta dekat dengan konotasi negatif, tapi dekat dengan tahirah, kemuliaan, menjaga kesucian. Hikmah yang kedua, Rasulullah SAW yang pertama didampingi seorang istri yang mengayomi beliau. Hikmah yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, beliau menikah janda bukan sembarang janda, janda terhormat nan kaya raya. Ketika menikah, Nabi Muhammad umur 25 dengan Bunda Khadijah 40 tahun. Ini royal wedding. Rasulullah 25 tahun itu sudah jadi miliarder, sudah selesai dengan finansial beliau, berjumpa dengan istri yang triliuner, jadilah royal wedding kota Mekah antara Muhammad dan Khadijah. Dari situ dakwah itu lebih luar biasa powerful. Ternyata hikmahnya, dakwah butuh disupport dengan finansial yang kuat dan kokoh. Harta triliunan itu habis mensupport dakwah. Rasulullah yang tadinya miliaran habis untuk support dakwah. Itu hikmah yang kedua. Di antara hikmah yang berikutnya, kenapa Rasulullah SAW lalu kemudian menikah dengan Bunda Khadijah? Pertama, diayomi karena lebih berpengalaman dalam hidup. Yang kedua, hartanya mensupport luar biasa. Ini jamaah yang ketiga yang membuat Bunda Khadijah tak tergantikan oleh istri beliau manapun. Adalah Bunda Khadijah wanita yang sangat menghormati suaminya dan menghebatkan suaminya luar biasa. Rasulullah tuh lama sekali jamaah monogami, lama sekali dengan Bunda Khadijah. Only the one and only Khadijah binti Khuwailid. Ini jamaah, seorang istri tugasnya menguatkan suaminya, menghebatkan suaminya. Bukan cuma sekedar nuntut, sayang, jincu aku 1,2 juta, blush on aku 2,4 juta, tas aku 26 juta, jilbab aku nih yang mereknya ini dan ini nih 2 juta. Bukan cuma sekedar yang pandai menuntut, tapi dia pandai mensyukuri apa yang didapat dari
dari suaminya. Makanya Rasulullah pernah mengingatkan, wahai perempuan hati-hati ya, karena aku melihat kalian mayoritas. Ya Rasulullah, yakfurna billah, mereka kufur kepada Allah? Tidak. Lah kalau nggak kufur kepada Allah, mereka kufur sama siapa? Sama siapa? Nabi bersabda, yakfurnal ashir, mereka kufur atas nikmat dari suaminya. Suaminya baik, kerja keras, banting tulang. Begitu pulang, berbuat satu kesalahan, naruh anduk di atas kasur. Ketawa semua, kayaknya berpengalaman semua ini. Naruh anduk di atas kasur, lalu bilang, mas, gak ada kebaikan dari dirimu. Gak boleh, adil. Itulah hikmahnya Bunda Khadijah menikah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mari kita berdoa semoga Allah karuniai ketenangan dalam jiwa dan hati kita, dan semoga Allah memudahkan segala hajat kita terijabah. Mari kita renungi tiap-tiap bait demi bait doa yang dipinta. Semoga Allah memperkenankan apa yang kita pintakan kepadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Ghaffar ya Tawwab ya Rabbal alamin. Allahumma ansuril ikhwanal muslimina fi Palestin wa fi Suriya wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur wa fi Rohingya wa fi kulli biladil muslimin wa fi Indonesia. Allahumma awsilna ila Makkah wal Madinah. Allahumma awsilna ila Makkah wal Madinah. Allahumma awsilna ila Makkah wal Madinah lil hajji wal umrah. Allahumma astur uyubana. Allahumma astur auratana. Allahumma astur aurati nisa'il mu'minin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ini kami ya Allah, kami lagi ya Allah, kami hamba-Mu yang hina ini ya Allah. Kami hamba-Mu yang hina ini datang padamu ya Allah, wahai Zat yang maha mulia. Tidak ada yang bisa mengangkat kami dari kehinaan, kecuali yang memuliakan itu hanya Engkau ya Allah. Muliakanlah kami karena iman, muliakanlah kami karena Islam, muliakanlah kami ya Allah karena Al-Quran. Ya Allah, ini
Ampuni kami ya Allah. Kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami akui kami hamba-Mu yang miskin Papa ya Allah. Kami tak punya apa-apa melainkan semua titipan dari-Mu semata ya Allah. Karuniai kami ya Allah. Karuniai kami kecukupan yang dengannya kami terus bisa berbagi kepada sesama, yang dengannya kami bisa hidup memuliakan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ini kami hamba-Mu ya Allah, hamba-Mu yang tidak berilmu datang padamu wahai Zat yang maha berilmu. Anugerahi kami ilmu ya Allah, anugerahi kebaikan dalam ilmu yang kami dapatkan ya Rahman. Karuniai kami ilmu yang manfaat dunia akhirat. Wahai Allah, ini kami bersimpuh ya Allah. Kami orang tua yang lalai dalam mendidik anak-anak kami. Kami orang tua yang lupa memberikan pendidikan agama pada anak-anak kami. Ini kami ya Allah, orang tua yang kadangkala berlepas tangan dari mengarahkan anak-anak kami menuju kebaikan. Ini kami ya Allah, kami sadar ya Allah, kami kurang ilmu menjadi orang tua. Kami sadar ya Allah, kami jauh dari agama, sehingga buah hati kami pun tumbuh mendewasa kadang jauh dari-Mu jua ya Allah. Karena kami sebagai orang tua yang tidak mendidiknya dengan baik. Ampuni kami ya Allah yang belum bisa menjaga amanah-Mu dengan baik. Maafkan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan semua khilaf salah dan kelalaian kami dalam mendidik buah hati kami ya Rahman. Ya Allah, tangan ini sekarang menengadah padamu ya Allah. Tangan ini jualah yang sebelumnya berbuat zalim. Tangan ini sekarang yang kami gunakan berdoa memohon kepadamu ya Allah. Tangan ini jugalah yang kadang membuat status yang tidak Kau ridhoi ya Rabb. Ampuni jari jemari kami manakala kami berbuat tidak baik dengan jari yang Kau titipkan. Maafkan tangan ini ya Allah yang pernah keliru dalam memposting keburukan. Maafkan diri ini ya Allah yang bergelimang dosa. Ya Allah, hidup kami hancur, berantakan ya Allah. Kami tahu karena kami salah dalam berharap. Kami kira makhluk bisa menolong kami, ternyata tidak. Hanya Engkau ya Rabb yang dapat menolong kami. Tolong kami ya Allah pada saat kami sedang lemah-lemahnya. Bantu kami ya Allah pada saat kami sedang terpuruk-terpuruknya. Maafkan kami ya Allah. Jadikan diri ini hamba yang lebih baik. Ya Allah, kami punya orang tua ya Rabb. Semakin memutih rambut beliau ya Allah. Jauh beliau ada di seberang sana ya Rabb. Semakin melemah ingatan beliau ya Allah. Semakin merapuh tulang-pulang beliau ya Allah. Izinkan kami anaknya tetap bisa bakti pada beliau sampai kapanpun ya Rabb. Izinkan sebelum beliau wafat kami punya keinginan menggandeng ayah kami di tangan kanan, menggandeng ibunda kami di tangan kiri untuk tawaf di Ka'bah ya Allah, untuk sa'i Safa Marwah ya Rahman, untuk berwukuf di padang Arafah. Izinkan kami mampu berbakti pada beliau. Izinkan kami mampu menghajikan beliau. Izinkan kami mampu membawa orang tua kami umrah ya Allah. Wahai Allah, sungguh kami pernah membentak beliau dengan kalimat yang kasar. Maafkan lisan ini pernah tinggi nada bicaranya ya Rahman. Ampuni kami ya Allah. Sungguh kami benar-benar sadar bahwa itu keliru. Mulai hari ini ya Allah tidak lagi akan kami lakukan. Ya Allah, orang tua kami sudah Engkau panggil lebih dulu ya Rahman. Lapangkan kubur orang tua kami ya Allah. Luaskan kubur orang tua kami ya Rabb. Jadikan riyad min riyadil jannah ya Allah. Sungguh detik pertama telinga ini mendengar kabar wafatnya ibunda dan ayahanda kami, dunia seperti berhenti sejenak ya Allah.
kami betul-betul sakit, lemah, lagi tidak berdaya, kehilangan pintu surga kami, yaitu orang tua ya Rahman. Sakit perpisahan di dunia padahal hanya sebentar. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami di surga-Mu kelak ya Allah. Izinkan kami berjumpa kembali dengan orang tua kami di surga-Mu kelak ya Allah. Ya Allah, izinkan kami kelak diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad. Izinkan kami nanti bisa meminum air dari telaga Kausarnya baginda Nabi Muhammad. Izinkan kami kelak dibangkitkan di dalam barisan Bunda Khadijah, dalam barisannya Bunda Maryam, dalam barisannya Bunda Asiyah, dalam barisannya Bunda Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bukan wanita sempurna, kami juga bukan laki-laki baik. Masa lalu kami kelam ya Rahman, masa lalu kami banyak menjauh darimu ya Rabb. Izinkan kesempatan kali ini kami menjadi lebih baik ya Allah. Izinkan kesempatan kali ini kami makin dekat padamu ya Rabb. Kami telah jauh, kami jauh darimu ya Allah. Terima kami kembali ya Allah. Terima kami untuk bertaubat ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami sebelum Engkau hapus semua dosa-dosa kami yang menggunung ya Allah. Jangan Engkau pulangkan kami ke haribaanmu sebelum Engkau terima taubat-taubat kami ya Rabb. Jangan Engkau wafatkan kami ya Allah, kecuali kami Engkau siapkan dan pantaskan dalam kondisi iman terbaik. Engkau siapkan kami yang pantas menduduki surga Firdaus yang paling tinggi. Ya Allah, kami rindu Nabi Muhammad. Ya Allah, titian jalan ini yang sekarang kami juga sedang jalani ya Allah. Rasulullah pernah mengaji bersama sahabat beliau. Karena kami mencintai Nabi Muhammad, kami juga datang mengaji ya Allah. Rasulullah SAW berbagi. Karena kami mencintai beliau, kami pun belajar berbagi walau tak seberapa. Kami mencintai Nabi-Mu ya Allah. Izinkan kelak kami Engkau izinkan bisa satu surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, haramkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Kami tahu solat kami seberapa, infak kami seberapa, bacaan Quran kami seberapa. Kami sadar kalau mengandalkan itu sangat tak pantas kami menjadi penghuni surga ya Allah. Tapi karena rahmat-Mu ya Rahman, karena rahmat-Mu ya Allah, kami pantas Engkau masukkan ke dalam surga. Ya Allah, kami tidak tahu apakah setelah ini kami bisa berjumpa kembali, menangis, bermunajat padamu ya Allah. Boleh jadi hari ini hari terakhir kami ya Rabb, atau boleh jadi dalam beberapa menit lagi hari terakhir kami ya Rabb. Banyak teman-teman kami sudah lebih dulu berpulang ya Allah. Tanpa kami sadari kami pun semakin senja dalam usia. Karuniai kami ya Allah istiqomah. Karuniai kami ya Allah iman-iman yang terus istiqomah. Wafatkan kami mati syahid ya Allah. Wafatkan kami di tanah suci Mekah atau Madinah ya Allah. Wafatkan kami dan dimakamkan di pemakaman Baqi ya Allah. Izinkan kami jadi hamba-Mu yang istiqomah. Wafatkan kami semua wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Suhidi Saliman yang dimuliakan Allah, tidak setiap saat saya bisa berkesempatan membersamai di sini. Maka izinkan saya berwasiat sebelum akhirnya kita mungkin berpisah karena sudah beda alam. Pegang wasiat ini, semoga jadi hadiah terbaik. Yang pertama, jaga taat. Yang kedua, jaga sholat. Yang ketiga, jauhi maksiat. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Kalau bukan di dunia,
Kalau ada yang sudah lebih dulu berpulang, semoga Allah izinkan perkumpulan kita di Masjid Sujati Saliman sore ini besok terulang kembali berkumpul di surga Firdausnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. Salam buat keluarga ya jamaah. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga Allah balas semuanya dengan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, makasih banyak.